52. Isabel pun kembali ke kamarnya. Dia masih belum sempat menyapa presiden dan istri presiden. Ia sudah melihat Ravindra yang berdiri di depan kamar. Bagaimana dia bisa ada di sini? Isabel pun terbengong dan tidak bisa berbuat apa-apa. Hari ini bukannya dia ada urusan yang mau dibahasnya. Bagaimana dia bisa lari ke sini? Isabel membuka mulutnya dan ia melihat wajah Ravindra yang sangat marah. Ia pun tidak berani melanjutkan apa yang hendak dikatakannya lagi. Presiden, Ibu Presiden, benar-benar maaf sekali. Badan Isabel tidak begitu sehat. Dokter bilang ia harus banyak-banyak istirahat. Jadi, aku pun tidak membiarkannya datang bersamaku. Ini adalah kesalahanku. Mohon Presiden dan Ibu Presiden tidak keberatan. Ravindra berbicara dengan sangat sungkan. Benar-benar maaf sekali. Sekarang aku boleh membawanya pergi istirahat tidak? Tentu saja boleh. Masalah ini dari awalnya memang kita yang salah. Presiden langsung menambahkannya. Di dalam mata Presiden dan Ibu Presiden, ini adalah bukti dari cinta sepasang suami istri. Benar-benar pandangan yang sangat susah diterima. Isabel jelas-jelas melihat ada sedikit kemarahan di dalam mata Ravindra. Apa yang salah dengan dia? Dia datang ke sini bertemu dengan Presiden dan Ibu Presiden, bukannya semuanya demi dia dan kita Dara Finance Group. Dia sendiri juga tidak melakukan kesalahan apa-apa. Kenapa malah marah kepadanya? Kalau begitu kita pamit dulu, biar kita atur lain waktu untuk menemani kalian menikmati pemandangan di sini. Ravindra pun berkata ke Presiden dan Ibu Presiden dan menundukkan badannya untuk pamit kepada mereka. Lalu ia membalikkan badannya dan membawa Isabel pergi dari sana. Isabel hanya sempat menundukkan kepalanya untuk pamit kepada Presiden dan Ibu Presiden. Dia sudah ditarik oleh Ravindra ke tempat parkir dan tidak sempat mengatakan satu patah kata pun kepada mereka. Ravindra langsung menyembunyikan Isabel ke dalam mobil, lalu ia kembali ke tempat duduk pengemudi dan mengemudi mobilnya. Sebenarnya ada apa dengannya? Tadi pagi masih baik-baik saja. Sekarang kenapa? Siapa yang suruh kamu keluar hari ini? Bukannya sudah suruh kamu istirahat saja di rumah sakit. Ravindra membalikkan kepalanya dan melihat ke arah Isabel. Di dalam matanya terlihat bahwa ia sangat marah. Isabel berpikir sejenak dan ia benar-benar tidak mengerti mengapa Ravindra semarah itu kepadanya. Aku? Siapa yang mengizinkanmu? Amarah di dalam nada bicara Ravindra terdengar semakin jelas. Hei Ravindra, kamu kenapa kasar begitu? Aku datang ke sini buat ketemu sama Presiden dan Ibu Presiden. Ini semua kalau bukan demi kamu sama kita Dara Finance Group, aku datang ke sini buat apa? Kamu kira aku bego tidak tahu kalau tidur itu enak sekali? Ngapain milih bela-belain lari ke sini untuk menjelaskan apa yang terjadi hari itu? Isabel juga sudah mulai marah, lalu ia pun berteriak di depan Ravindra. Kalau saja soal aku lari keluar dari rumah sakit, iya, aku minta maaf. Tapi alasan aku keluar juga karena dokter
sudah memastikan tidak ada apa-apa dengan anak yang ada di dalam kandunganku daripada kamu. Bukannya aku yang seharusnya lebih perhatian dengan anak yang ada di dalam kandunganku. Setelah mendengar semua yang dikatakan Isabel, amarah yang ada di dalam Ravindra pun langsung reda. Lalu ia melihat ke arah Isabel dan berkata, "Jadi kamu keluar dari rumah sakit untuk bertemu dengan laki-laki lain?" "Laki-laki lain?" Isabel pun langsung terbengong. Benar kalau presiden adalah seorang laki-laki, tapi ia juga sudah umur 50-an. Terlebih lagi, ia juga sudah punya istri yang menemaninya. Dia sendiri sudah dibuat sampai hak untuk keluar menemui orang saja sudah tidak ada. Isabel menutup matanya, lalu ia menghela nafas dalam-dalam dan berkata, "Ravindra, mohon kamu pikir baik-baik. Hari ini aku keluar buat apa? Masalah aku, kamu tidak usah campur tangan. Kalau masalah menjelaskan kejadian hari itu kepada presiden dan ibu presiden, itu adalah urusanku. Tidak usah kamu urus. Kamu pikir kamu siapa? Emang kamu punya hak untuk mencampuri urusanku?" Ravindra pun berbicara tanpa berpikir lagi karena mendengar kata-kata yang dikatakan oleh Isabel. Isabel pun terdiam dan menatap ke arah Ravindra. Dia bilang apa? "Aku ini siapa? Benar-benar aku salah. Benar aku yang salah. Aku, Isabel, memang bodoh mengkhawatirkan orang seperti ini. Seharusnya aku tidak usah memperdulikan masalah ini. Benar, aku memang tidak punya hak untuk mengurus urusanmu. Aku ini siapa? Dari mana aku punya hak untuk mengurus urusan Ravindra? Baik, kamu bilang tidak usah peduli. Aku benar-benar tidak peduli dengan semua urusanmu. Kalau begitu, aku tidak akan mengurus urusan kamu lagi. Kamu sudah puas belum?" Isabel melihatnya dengan tatapan yang sangat dingin. "Maaf, Direktur Ravindra, aku baru ingat. Aku harus kembali ke rumah sakit untuk disuntik. Aku pamit dulu." Isabel mendorong pintu mobil, lalu turun dan berjalan pergi. Ravindra melihat bayangan Isabel yang pergi, ia pun sangat marah dan meninju tempat duduknya. Jelas-jelas ia tidak berpikir seperti itu. Kenapa setelah dikatakan malah menjadi seperti ini? Ketika ia ke toilet, ia melihat Vincent yang sedang berdiri bersama dengan Isabel. Tatapan mata Vincent terhadap Isabel itu sangat berbeda dari biasanya. Itu bukanlah tatapan mata kepada rekan kerja, tapi tatapan mata seorang laki-laki terhadap seorang perempuan. Vincent dari awal dia sudah kenal dengan Isabel. Bagaimana ia bisa tahu semua tentang dirinya? Dia saja sudah bisa mengenal dirinya sendiri. Pastinya ia ada kesempatan untuk mengenal Vincent. Mengingat raut wajah laki-laki itu, laki-laki yang memiliki nilai yang seimbang dengan dirinya, lalu dengan tatapannya yang begitu lembut terhadap Isabel, hati Ravindra pun merasa sedikit cemburu. Isabel berdiri di samping jalan, tiba-tiba ia merasa wajahnya sangat dingin. Lalu ia menjulurkan tangannya dan memegang wajahnya. Sejak kapan dia menangis? Benar-benar lucu sekali. Dia ternyata menangis untuk Ravindra. Emangnya dia itu siapa? Dan dia sendiri itu siapa? Isabel pun menghela nafas, lalu menjulurkan tangannya untuk memberhentikan taksi. Ia sama sekali tidak menoleh untuk melihat Ravindra
dan langsung masuk ke dalam mobil itu. Ravindra yang melihat Isabel ke dalam mobil pun merasa sangat marah. Walaupun memang kenyataannya Ravindra yang tidak mau mengakuinya, sebenarnya karena bantuan dari Isabel, Presiden dan Ibu Presiden baru bisa memberi kesempatan kepada Kitadara Finance Group. Tadinya mereka sudah mempertimbangkan 2 perusahaan lain. Semua ini sebenarnya adalah hasil kerja Isabel. Ravindra harusnya sangat bahagia. Tetapi ketika ia mengingat apa yang dia dilihat di toilet itu, ia pun tidak bisa mengontrol emosinya dan langsung marah. Sopir taksi itu melihat raut wajah Isabel tidak begitu bagus dan tidak bisa menahan dirinya untuk tidak bertanya kepadanya, apakah baru berantem dengan suami? Ayah, pasangan suami istri sekarang belum apa-apa saja sudah Sebenarnya suami istri itu harus saling menemani, baru namanya suami istri yang sebenarnya. Ada hal apa yang tidak bisa dibicarakan baik-baik. Kadang ada masalah itu satu sama lain saling memendamnya di dalam hati dan tidak mau membicarakannya. Bisa jadi kalau sudah dibicarakan keluar semuanya akan menjadi jelas. Dulu waktu muda aku dan istri aku juga seperti kalian. Mendengar apa yang dikatakan supir taksi itu, bisa dilihat apa yang dikatakan supir ini sangat panjang dan tidak ada habisnya. Isabel pun melihat keluar jendela dan berusaha untuk meredahkan emosi yang ada di dalam hatinya. Apa yang dikatakan dokter memang benar. Sekarang dia tidak boleh marah. Bayi yang ada di dalam perutnya sudah hampir 3 bulan. Ini adalah masa pertumbuhannya yang paling utama. Dia harus senang-senang dan tidak boleh marah. Setelah sampai di rumah sakit, Isabel pun kembali ke kamarnya, lalu berbaring di atas tempat tidurnya, tetapi ia tidak bisa tidur. Hari ini banyak sekali hal yang terjadi. Ini semua membuat Isabel semakin tidak bisa tenang. Ia juga tidak tahu apa yang terjadi di rumah. Dia sendiri sudah menikah beberapa hari. Bagaimana keadaan ibunya di rumah? Apakah dia baik-baik saja? Sesuai dengan perjanjian, setelah ia berhasil menyelesaikan masalah Ravindra dengan Presiden dan Ibu Presiden Korea itu, ia baru boleh kembali ke rumahnya. Tetapi sekarang, Isabel pun menghela nafas di dalam hatinya. Ibu, kamu bertahan sebentar lagi ya. Tunggu, setelah aku mendapatkan uang yang cukup, aku pasti akan membawa kamu meninggalkan tempat yang sangat kumuh itu. Setelah mengeluarkan emosi yang ada di dalam hatinya, Isabel pun berbaring di atas kasurnya dan tertidur. Tidak tahu ia sudah tidur berapa lama, tetapi ia kebangun karena perutnya yang kelaparan. Ketika ia membuka matanya, ia melihat langit-langit di luar sudah gelap. Aduh, jam segini. Sepertinya di rumah sakit juga sudah tidak ada makanan apa-apa. Isabel melihat jam, sudah jam 8 malam. Kalau mau makan sesuatu, sepertinya harus keluar makan. Isabel baru saja turun dari kasurnya. Ia masih belum sempat mengganti pakaiannya. Ia sudah mendengar suara ketukan pintu dan suara orang yang mendorong pintu kamarnya dan berjalan masuk. 2 orang wanita yang berpakaian koki pun mengantarkan makanan ke dalam kamarnya. Kalian, Isabel terbengong, apa-apaan ini? Walaupun ia tahu ia tinggal di kamar tingkat atas, tetapi di sini bukan kota N.
Dan ini juga bukan rumah sakit milik Kitadara Finance Group. Rumah sakit di sini masih menyiapkan koki. Nyonya muda, dua koki itu pun menyapa Isabel dengan, hari ini kita memanaskan bubur yang bergizi untuk Anda. Di dalam sup ini ada sayuran yang berkualitas dan ditambah sedikit daging yang berkualitas. Saat itu juga Isabel tidak tahu harus berkata apa. Tentu saja dia sendiri yang terlalu kurang kerjaan. Terserah dia saja. Pokoknya dia sudah melakukan apa yang dia bisa untuknya. Sepertinya ia juga tidak bisa membantunya apa-apa lagi. Makan. Walaupun marah, ia juga harus makan. Kalau saja dia tidak makan, tetapi bayi yang ada di perutnya butuh makan. Isabel juga tidak banyak berbicara. Ia pun pergi ke toilet untuk mencuci tangannya dan duduk di depan meja makan. Kedua koki itu pun meletakkan makanan yang sudah disiapkan mereka dengan sangat hati-hati di meja yang ada di depan Isabel. Orang kaya memang orang kaya. Walaupun hanya semangkuk bubur, tetapi bahan-bahan yang digunakan dan cara yang digunakan untuk memasak pun membuat makanan ini sangat lezat. Setiap porsi makanan yang disajikan tidak banyak, tetapi ada 20-an macam makanan yang disajikan. Isabel merasa sekarang dirinya seperti seorang tuan putri, bisa makan makanan yang begitu mewah. Selesai makan semua itu, ia pun merasa sangat kenyang. Isabel sedang memakan dengan sangat senang. Lalu ia dari belakang mendengar suara koki itu memanggil, "Tuan muda, Tuan muda, Ravindra, kenapa dia kesini? Dia bukannya sedang marah kepadanya. Ngapain dia kesini?" Isabel pun mengangkat kepalanya dan melihat Ravindra yang berjalan masuk dengan langkah yang besar. Setelah memasuki pintu, lalu ada orang yang langsung memasangkan sapu tangan yang sudah disterilkan itu kepada Ravindra untuk mengelap tangannya. Ravindra sambil mengelap tangannya, ia pun berjalan kepada Isabel. Si Nando pun menarikkan kursi untuk Ravindra. Lalu Ravindra pun duduk di hadapan Isabel. Lalu ia memberikan sapu tangan yang sudah dia pakai untuk mengelap tangannya kepada orang lain. Piring kosong yang ada di atas meja itu pun segera dibersihkan oleh orang yang ada di sana. Lalu mereka pun menyajikan makanan dan peralat makanan yang baru di depannya. Isabel pun membesarkannya matanya dan melihat, apa maksudnya ini? Pamer. Membiarkan dia makan makanan yang penuh dengan sayuran dan dia sendiri makan daging. Terlebih lagi ia sengaja makan di depannya. Ravindra, kamu bisa nggak kekanak-kanakan seperti ini nggak sih? Kamu kira aku bisa cemburu? Daging bakso itu sepertinya enak sekali. Wow, sepertinya daging bakso ini disiapkan dengan sangat sempurna.